Jadi rumah yang paling unik, yang paling cantik, yang paling indah adalah Baitul Ankabut. Rumah Spiderman. Coba ambil kamera, cari sarang laba-laba, cantik sekali. Kapan baru teruji mana rumah yang kuat, mana rumah yang rapuh? Ketika datang angin kencang. Makanya inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba, sarang laba-laba. Kita tidak disuruh begitu. Membuatnya ribet, jelimet, sulit. Tapi ternyata setelah itu jadi hanya diembus angin saja hancur. Kita mau rumah yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Ini tiang, ini pondasi, ini atap. Tiang, pondasi, atap saling menguatkan sehingga dinding, sehingga kubah bisa tegak utuh. Bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, bukan seperti bangunan laba-laba. Berteman, berkawan, bersahabat, berukhuwah, sama ngaji, kapan baru diuji? Ketika ada kesempatan. Apakah persaudaraan kita ini sudah teruji? Belum. Berapa banyak yang sudah ngaku bersaudara, ukhuwah, akhirnya pecah di tengah jalan ketika ujian datang. Begitu juga apakah yang tiga ini sudah teruji? Iman kita sudah teruji, sabar kita sudah teruji, sholat kita sudah teruji. Nanti ketika melewati, ini perahunya Pak Ustadz dari kayu, kalau kena air laut makin kuat, kayu besi namanya nih Pak Ustadz. Ini sudah kami buatkan perahu kayu besi. Kapan baru teruji perahu itu kuat? Nanti ketika di tengah laut datang ombak, dipukul gelombang, menabrak batu karang. Setelah sampai ke Pulau Harapan, baru kita katakan, memang betul kayu besi yang kau buat ini. Memang hebat perahu layar ini. Kapan? Setelah sana. Ustadz, ini perahu karet ini impor barangnya. Kuat ini. Kapan? Ketika arung jeram. Airnya dahsyat. Tapi begitu sampai sana dayungnya patah, perahu karetnya bocor. Bohong semua. Bohong. Innallaha ma'as sabirin. Ana yakin antum dalam kehidupan pernah itu mengalami sesuatu yang menurut orang berat. Tetangga, kawan, sahabat mengatakan, ini kayaknya kawan ini bisa error, gila dia ini. Tapi antum kuat. Dalam bisnis, dalam keluarga, dalam usaha, dalam kehidupan. Terjadi pukulan-pukulan hidup yang luar biasa. Uniknya hidup kita ini, tidak ada nasibnya itu sama. Seperti cap jempol. Nasib Haji Tono, nasib Lukman, nasib Bapak, nasib Mas Faiz, nasib Ustadz Rusli, nasib Ustadz Nizar, nasib Ustadz Ardi, nasib yang enggak saya sebutkan namanya, itu juga pukulan. Pukulan buat saya kok enggak ingat saya. Innallaha ma'as sabirin. Bisa hati itu tenang, dipukul ombak, diempas gelombang, melewati beberapa fase dalam hidup, digoncang gempa, kokoh. Angin puting beliung, kuat. Badai datang menerpa, tetap. Itulah dia, innallaha ma'as sabirin. Yang tiga ini ikhtiar. Iman, ikhtiar. Sabar, ikhtiar. Salat, ikhtiar. Yang innallaha ma'as sabirin, Allah menurunkan. Kau lakukan yang tiga, aku bersamamu. Aku yang akan mendatangimu. Jadi kalau kita masih belum merasakan kebersamaan, belum kuat, itu berarti yang tiganya belum sempurna. Kenapa Allah enggak nguatkan saya? Kenapa Allah saya enggak merasa, kenapa Tuhan itu enggak ada? Kenapa? Jangan marah-marah, nanti cepat tua.
Karena yang tiga itu belum lengkap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka proses penguatan yang tiga ini. Saya sampai hari ini masih tetap mengaji tauhid. Saya sampai hari ini masih tetap mengaji sabar. Dan sampai hari ini saya tetap mengaji sholat. Karena saya ingin dapat hadiah dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, hati bisa sabar, bisa ridho. Mulut tidak sumpah serapah. Hati bisa tenang menerimanya. Mulut berkata, ya Allah. Itulah innallaha ma'as sabirin. Tapi innallaha ma'as sabirin yang paling kita inginkan adalah nanti saat malaikat maut mencabut nyawa dan yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah.